SKK konstruksi ini sangat dibutuhkan gitu. Cara mendapatkannya juga tidak susah dan tidak mahal gitu. Artinya ya pakai jalur yang benar lah gitu. Jangan, kalau istilah kita dulu kan smokel gitu. Hai engineers, selamat bergabung di IKTechSide Podcast. Program podcast yang membuka cakrawala pandang yang lebih luas dunia civil engineering, yang bukan hanya sekedar membahas baut baja, konstruksi beton, namun menjelajahi dunia civil engineering dalam segala aspek kehidupan manusia. Pada season kali ini, narasumber kita Mas Windoko dari LSP KK dari IKTechSide juga. Selamat bergabung, Mas. Terima kasih. Nah, episode kali ini khusus membahas terkait dengan sertifikasi kompetensi kerja dan PT LSP kompetensi konstruksi, di mana kita menyelenggarakan sertifikasi SKK di bidang konstruksi ya, Mas Windoko ya. Nah, mungkin untuk mengawali supaya para mahasiswa dan alumni juga memahami apa sih itu sertifikasi kompetensi, Mas? Sertifikasi kompetensi kerja itu sebenarnya sertifikasi yang menjadi bukti kompetensi seseorang di bidang profesi tertentu. Nah, siapa aja sih yang bisa mengeluarkan sertifikat kompetensi kerja ini, Mas? Ini kalau kita ini berbicara sesuai bidang kita ya. Jadi nanti saya sebut SKK bidang konstruksi ya. SKK bidang konstruksi itu bisa diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terakreditasi BNSP. Oke, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Jadi ada kan kita ketahui ada tiga LSP itu ya. Pihak pertama yang dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, pihak kedua dari industri, dan kita ini LSPKK dari pihak ketiga, LSP yang didirikan oleh asosiasi profesi. Ya. Jadi ini memang supaya orang nggak rancu terkait dengan sertifikat insinyur profesi gitu ya. Gitu ya. Nah, seberapa penting sih, Mas, sertifikasi kompetensi kerja ini bagi kita para alumnus teknik sipil nih? Iya, kalau menurut saya sangat penting ya, karena ini kan standarisasi SKK ini kan punya nilai di mata hukum gitu ya. Jadi ketika kita melakukan mencari pekerjaan atau mencari proyek itu kan sekarang udah makin banyak disyaratkan untuk standar itu. Jadi misalnya nih saya mau bikin proyek, saya kan pengen proyek saya itu memastikan dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten gitu. Ya. Nah, ketika kita mencari kontraktor kan kita nggak mungkin menseleksi tenaga kerjanya itu. Tapi dengan sertifikasi ini yang jelas-jelas diakui secara hukum, itu kan udah terseleksi bahwa kita yakin bahwa proyek kita itu dikerjakan orang-orang yang kompeten. Jadi untuk memastikan orang-orang yang bekerja di lingkup proyek yang sedang dianukan itu semuanya punya kompeten, dari mulai level manajer sampai tukang-tukangnya pun juga harus punya sertifikasi ya. Wah, keren tuh. Kalau kita jadi bisa on rep, bisa tidur nyenyak gitu ya. Memastikan proyeknya itu dikerjakan orang-orang yang kompeten ya. Tinggal baca laporan sama hasil nanti di lapangan ya. Nah, kemudian cara mendapatkannya bagaimana ini? Supaya terutama adik-adik mahasiswa nih ya, yang fresh graduate atau yang masih pengalaman 1-2 tahun bisa mendapatkan sertifikat ini, Mas? Kalau dari alurnya mungkin bisa alur ini ya? Ditunjukin alur ini, prosedur ya? Prosedur. Terus. Ya, nah, ini alur permohonannya ya. Nah, di sini tenaga kerja konstruksi ini mengajukan permohonan ke website PUPR. Kemudian di situ ditentukan LSP dan tempat uji kompetensi atau TUK di mana dia. Setelah itu melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan, baru kemudian dilakukan uji kompetensi oleh asesor yang ditunjuk. Nah, setelah dinyatakan kompeten, dia berhak mendapat sertifikat itu. Dalam prakteknya dipermudah lagi, orang tinggal langsung ke LSP-nya. LSP-nya itu yang akan membantu memproses. Jadi
menyaring syarat-syaratnya, kemudian pendaftaran sampai setelah dinyatakan bisa untuk uji kompetensi, dia membayar, kemudian sertifikasi dilakukan. Gitu. Nah, berarti selain persyaratan, proses asesmen ini yang kita para tenaga kerja konstruksi ini harus siap ya, menyiapkan ya. Kira-kira ujiannya sulit gak sih Mas? Sebenarnya gini, yang ini pemahaman itu kan yang perlu dipahami, ini kan bukan ujian, bukan asesmen. Gitu ya. Artinya gini, saya ilustrasikan ini Mas Farid itu kalau orang yang sudah berkecimpung di bidang konstruksi kan udah puluhan tahun gitu. Iya. Pernah menangani gedung walaupun 2 tahun gitu. Iya. Kalau ujian kan bisa mungkin dengan gampang mengerjakan ujian untuk orang yang punya pengalaman 6 tahun kan. Iya. Tapi kalau asesmen ini kan nggak seperti ini gitu ya. Walaupun Mas Farid itu secara ujian tapi kalau tidak bisa membuktikan bahwa portofolionya pernah bekerja selama 6 tahun dan kompeten di situ, ya nggak bisa. Gitu. Okay. Jadi artinya sejauh kita memang punya pengalaman ya asesmen. Jadi nggak perlu kayak kita mikir ujian cari soalnya. Sejauh kita punya pengalaman portofolio yang cukup, ya rasanya lolos. Lolos lah ya. Karena pengalaman LSPKK ini kan sudah beberapa kali menyelenggarakan sertifikasi. 100% lolos. Sebenarnya bukan berarti bahwa kita ini gampang gitu ya. Semua kok lolos. Tapi kan udah tersaring ya. Tersaring di awal. Tersaring di awal. Kalau dari pendaftar mungkin 60-70 yang bisa uji kompetensi ya. Tapi dari yang lolos ini alhamdulillah 100% dapat sertifikat. Paling tidak juga kalau ikut LSP-nya LSPKK-nya Ikatex ini ada pengarahan sebelum persiapan juga ya supaya dalam menghadapi asesmen itu nggak terlalu grogi gitu ya, supaya bisa karena bagus. Untuk syarat pendaftaran sendiri kan melalui online ya. Jadi format dan sebagainya udah ditentukan. Nah, ini kadang-kadang yang bikin lama itu formatnya harus mengikuti itu yang akan diarahkan oleh LSP-nya. Nah, bagaimana sih progres sekarang LSPKK-nya Ikatex ini? Ya sejauh ini kita sudah melakukan sertifikasi berapa kali ya. Udah berapa kali. Dari sisi hardware-nya kita itu kesiapan ya kita hari ini juga sedang mengadakan sertifikasi ya. Kita lakukan di TUK tempat uji kompetensi kita. Fotonya TUK-nya kayak apa sih? Wah, keren juga nih ya. Ini kantor ini milik sendiri nih. Ya, milik Ikatex sendiri dan kita satu bagian dari Ikatex punya sendiri ini. Tempat uji kompetensinya sudah milik sendiri. Milik sendiri di Grandika City Jatiwarna ya. Ruang pelatihannya ada kapasitas 22 orang, full AC. Kemudian dilengkapi dengan TV dan internet lah, standar kalau sekarang internet itu yang cukup. Kemudian ini juga ruang asesmennya, kita ada 2 ruang asesmen, ruang meetingnya juga ada gitu. Jadi mewah ini. Cukup lah. Berani diadu dengan yang lain. Ya ininya cukup. Kemudian yang terpenting juga TUK kita itu statusnya mandiri. Mandiri ya. Kan ada sewaktu mandiri. Nah, ya kita itu mandiri artinya TUK kita itu juga karena kita tergabung dengan sistem yang kita bersama dalam P3SM. Bentar saya buka soal nama, saya takut salah ini. P3SM itu Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri. Di situ itu sistem yang terdiri dari berbagai LSP. Jadi ketika penyelenggaraan itu pakai sistem dan servernya P3SM ini. Apa keuntungannya? Keuntungannya ini, jadi ini terintegrasi ya secara sistem mudah gitu. Kalau kita kan ada materi uji kompetensi itu ada di bank soal ini, ada di servernya P3SM. Kemudian TUK kita bisa dilakukan bersama dengan LSP lain. Artinya mendaftar LSP lain ujiannya di sini bisa terintegrasi ya. Jadi misalnya LSP-nya itu ada di Jakarta Utara, tapi yang daftar itu orang Jatiwarna. Mending dekat di sini ya. Sebaliknya orang daftar sini di Jakarta Utara. Wah, kolaborasi yang bagus ini. Nah, itu.
Oke. Kalau produk-produknya yang difasilitasi oleh LSPKK ini apa aja, Mas? Ya, saat ini kita ada 15 skema ya. 15 skema ya. Di awal kita 15 skema gitu ya. Karena kita sebagai LSP yang baru karena ada persyaratan bahwa untuk 15 skema itu kita harus menyediakan setidak-tidaknya 30 asesor. Oke. Nah, ini di tahap awal. Nanti kalau sudah berjalan dengan baik, nanti pasti kita akan menambah skema yang ada. Di tahap awal ini kita memang konsentrasinya di jabatan untuk ahli. Jadi jenjang 7 sampai 9 gitu yang persyaratannya memang S1. Yeah. Sementara kita fokus di situ gitu. Walaupun level terendah yang kita punya itu jenjang 4. Jenjang 4 ya. Coba ditampilkan ini jenjang-jenjang sama skema. Nah, ini untuk jenjangnya ya mungkin. Okay. Nah, ini jenjang kita itu mulai dari jenjang 4 di mana persyaratannya dari D1 D1 minimal gitu ya. Tapi kita sedikit jenjang 1. Jenjang 6 itu yang kita incar juga lulusan S1 dengan 0 tahun pengalaman. Oke. Sebenarnya ini kaitannya dengan tidak lepas dari bahwa LSPKK itu kan dimiliki dan dibidani oleh IKTeksi Undip ya. Jadi kita juga ingin berkontribusi untuk meningkatkan kualitas dari lulusan Undip gitu ya. Jadi rencana akan ada kerjasama dengan Undip gitu ya, jurusan. Sebenarnya kita sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Fakultas Teknik Undip. Nah, kerjasama ini nanti kita akan memberikan sertifikasi jenjang 6 ini kepada mahasiswa yang sudah lulus tapi belum wisuda. Jadi diharapkan ketika dia wisuda itu tidak hanya mempunyai ijazah, tapi juga punya sertifikat kompetensi kerja SKK. Ini ya. Ini kan satu langkah ke depan gitu. Jadi mereka lulus itu dengan punya senjata untuk bersaing dengan yang lain. Wah, ini kolaborasi tadi dengan bidangnya program kerjanya IKTeksi yang mau ada program magang ditambah punya sertifikat dari LSP KK-nya IKTeksi, lulusan Undip, teknik sipil Undip, keren dong berarti ini. Siap memasuki dunia kerja dengan persaingan yang semakin ketat ya. Oke. Nah, terkait dengan progres yang sekarang, tantangannya apa nih Mas? Hambatan yang dihadapi oleh LSP ini? Kalau secara eksternal itu ya sebagai LSP baru kita mesti secara pasarnya pasti akan bersaing dengan LSP yang sudah ada gitu. Tapi captive marketnya mahasiswa Undip masih banyak sama alumni ya. Jadi kenapa kita optimis? Karena ya itu tadi. Terus yang kedua tantangannya juga bahwa pemahaman bahwa seberapa penting SKK ini. Nah, ini kita perlu sosialisasi secara masif untuk tenaga kerja konstruksi ini tentang kebutuhan SKK ini gitu. Dan yang ketiga itu ya harus diakui di kita itu masih banyak SKK abal-abal lah istilahnya gitu ya. Jadi hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada dua ya. Misalnya LSP-nya yang nakal. Dia hanya mengejar sales saja. Dia akan terbitkan SKK sebanyak-banyaknya walaupun sebenarnya orangnya itu belum memenuhi syarat. Belum kompeten ya. Nah, tapi itu sebenarnya juga selalu akan ada pengawasan berkala dari BNSP ya. Begitu ketahuan pasti dia akan di-ban gitu ya. Ini pasti ada pengawasan. Yang kedua itu jual beli itu prakteknya banyak gitu, harus diakui gitu ya. Ketika tender orang bikin, tapi ini pun sebenarnya ada tools untuk ngecek keaslian SKK itu. Ketika ketahuan memalsukan, bisa jadi perusahaan atau orang yang bersangkutan kena ban juga. Itu pasti akan menyulitkan. Nah, ini yang perlu kita sosialisasi sehingga mereka nggak main-main gitu ya. Jadi sebaiknya dengan LSP yang yang berintegritas juga lah ya. Toh tidak sulit dan tidak mahal gitu ya. Betul. Gitu. Harga juga kompetitif ya untuk kalau ini. Harga itu sebenarnya standar ya. Jadi ada surat edaran menterinya menentukan harga masing-masing jenjang itu. Termasuk honor masing-masing asesor itu sudah ditentukan. Ketika ada perbedaan itu
hanya untuk sifatnya administratif. Misalnya tadi ketika ada LSP yang membantu untuk inputting gitu kan, inputting atau menyediakan makanan selama, tapi nilainya kan nggak seberapa lah dibanding itunya. Gitu. Nah, terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini ya, strategi apa nanti yang akan dilakukan oleh LSP terutama terkait dengan sosialisasi, kemudian menjaring menjaring para mahasiswa yang masih fresh graduate itu supaya melirik LSP kita, bagaimana nih Mas? Ya tentunya ini area media sosial ya. Jadi kita nanti akan coba masif sosialisasikan melalui semua media yang ada. Kemudian tadi TUK kita itu juga harus mengantisipasi, kita tergabung dengan sistemnya P3SM itu juga untuk mengantisipasi itu. Karena ini akan memudahkan kalau dengan sistem yang hanya kita sendiri gitu, misalnya server kita sendiri kan jangkauan kita terbatas. Gitu. Kalau dengan itu kan luas gitu. Saatnya sekarang itu kan bukan sekedar kompetisi, kolaborasi itu yang penting kan. Jadi kita bekerja sama dengan lain itu tidak berarti mengurangi pasar kita, justru mengembangkan gitu. Jadi mengembangkan. Jadi orang di mana aja itu bisa melalui LSP kita. Sebaliknya dari LSP manapun bisa menggunakan TUK kita. Nah, oke. Gitu. Saatnya juga LSP harusnya jemput bola nih Mas, ke proyek-proyek ke teman-teman alumni kita yang di BUMN Karya maupun swasta nasional ini kan banyak ya. Ya kalau perlu diketok aja ini pengurus-pengurus IKTeksi yang banyak mempunyai jabatan di BUMN Karya sama perusahaan besar untuk menggunakan LSP KK-nya IKTeksi ini untuk sebenarnya itu sudah dilakukan Mas. Sudah dilakukan, ya? Untuk penjajakan gitu ya. Memang tapi kita harus mematangkan ini kan, kita baru beberapa kali sertifikasi. Kita kesiapan kita sendiri, kemudian kita mencoba ke kampus gitu. Lebih jelas baru kerjasama dengan BUMN gitu. BUMN terutama yang ininya gede ya. Tidak harus BUMN sih sebenarnya, cuma yang lingkupnya besar kan itu. Jadi nanti kita akan adakan yang sudah berjalan itu sementara sebagai bukan kerjasama langsung ya, itu yang kita lakukan. Tapi peserta kita yang pertama, yang kedua itu sebagian besar dari BUMN itu, Mas. Bagus dong. Jadi memang secara kebutuhan mereka butuh gitu ya. Di mana aja LSP-nya kan kekuatan hukum untuk sertifikatnya sama. Kenapa tidak ke kita? Itu yang kita ke depan mungkin akan kita kembangkan lebih luas lagi. Nah yang terakhir nih, saran dan harapan kepada para calon tenaga kerja konstruksi ini, harapan dari LSPKK apa nih Mas? Ya kalau saya merangkum dari yang tadi, yang pertama itu bahwa SKK konstruksi ini sangat dibutuhkan gitu. Cara mendapatkannya juga tidak susah dan tidak mahal gitu. Artinya ya pakai jalur yang benar lah. Gitu. Jangan, kalau istilah kita dulu kan smokel gitu. Udah jadi bukan pakai jalur yang benar, pilih LSP yang benar-benar berkualitas ini, berkualitas. Kemudian dengan seperti itu otomatis produk dari tenaga kerja ini juga pasti akan standar dan pasti akan bagus. Oke, terima kasih Mas Windoko. Jadi para engineers, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Diponegoro, kemudian para alumni yang belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi LSP KK dari IKTeksi. Kontak langsung ke Mas Windoko, bisa di websitenya IKTeksi. Segera ajukan dan Anda semuanya nanti akan mendapatkan sertifikat yang menunjukkan sebagai insan teknik sipil yang sangat kompeten. Terima kasih Mas Windoko atas informasinya pada session kali ini, dan semoga podcast kali ini menambah wawasan kita terkait dengan sertifikasi kompetensi kerja. Jangan lupa subscribe, like, and comment di IKTech Site Podcast. Terima kasih. IKTech Site, inspiring new insight.